Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik. Sehat Bapak Ibu? Iya, terima kasih. Kita bisa jumpa lagi dalam materi pelatihan kepemimpinan administrator, ya. Administrator, ya. Di sini kita akan bicara tentang akuntabilitas kinerja. Apa itu akuntabilitas dan apa itu kinerja? Dua variabel, akuntabilitas dan kinerja. Di dalam kepemimpinan administrator, Bapak Ibu harus memahami tentang akuntabilitas. Konsepnya seperti apa dan kinerja itu seperti apa. Bapak Ibu, ada yang tahu apa itu? Ya, bagus sekali. Mungkin Bapak silakan. Ya, apa itu akuntabilitas kinerja? Akuntabilitas adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Sehingga akuntabilitas kinerja itu adalah kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun yang lainnya. Jadi intinya adalah capaian kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya. Itu ya, Pak. Bagus, Pak. Nah, itu tentang akuntabilitas kinerja. Bapak Ibu, kita hari ini belajar itu mata pelatihan ini akan membekali Bapak Ibu tentang memahami akuntabilitas kinerja dan kemampuan membangun budaya akuntabilitas sebagai salah satu manifestasi kepemimpinan, gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya kita melalui metode belajar materi ya Bapak Ibu, nanti secara daring belajarnya ya, dengan online ya, e-learning dengan daring, sama diskusi dan praktek nanti simulasi kemampuan peserta nilai dari keberhasilan dalam menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja organisasi. Itu tentang materi kelas kita. Kemudian hasil yang ingin dicapai pada pembelajaran ini Bapak Ibu, agar pada akhir pembelajaran ini diharapkan peserta mampu mengidentifikasi masalah akuntabilitas dan merumuskan langkah upaya perbaikan akuntabilitas di organisasi masing-masing. Organisasi masing-masing Bapak Ibu kan punya organisasi masing-masing sesuai tempat tugas masing-masing ya Bapak Ibu. Nah itu hasil belajarnya ya, di antaranya itu Bapak. Materi pokoknya tentang akuntabilitas dalam kepemimpinan administrator, sudah tentu Bapak Ibu sebagai administrator. Kemudian resiko dan kesalahan dalam akuntabilitas, bagaimana kita menghadapi resiko atau kesalahan dalam akuntabilitas. Tadi akuntabilitas kata kuncinya apa? Dapat. Kata kuncinya, keywordnya itu keywordnya dapat dipertanggungjawabkan. Membangun budaya akuntabilitas, komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan Bapak Ibu ya. Seperti itu di antaranya Bapak Ibu. Ada indikatornya itu setelah mengikuti pembelajaran ini, Bapak Ibu mampu menjelaskan konsep akuntabilitas dalam kepemimpinan administrator. Ya. Kemudian mengidentifikasi risiko. Nah, itu merumuskan langkah atau upaya komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan harus sinergi Bapak Ibu. Jadi, baik, bagaimana konsep akuntabilitas itu sendiri? Apakah akuntabilitas itu tadi Bapak Ade sudah menyampaikan keywordnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Lebih lengkapnya itu Pak. Jadi sesuai dengan aturan kesesuaian itu Pak. Konsep kinerja, konsep akuntabilitas. Mengapa akuntabilitas penting, Bapak Ibu? Akuntabilitas itu penting. Mengapa? Ya, ini
Silakan barangkali. Oh, sudah pendapat nanti Bapak? Ya. Akuntabilitas penting untuk mencegah penyimpangan atau penyelewengan. Mencegah Penyimpangan atau penyelewengan, risiko. Itu Bapak mau menyampaikan juga? Ya, Pak. Iya, terima kasih. Mengapa akuntabilitas penting bagi pemerintah? Karena merupakan bentuk perwujudan dan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kata kuncinya tadi sama Ibu sudah disampaikan apa? Mencegah penyimpangan agar dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Itu Bapak Ibu mengapa pentingnya akuntabilitas kinerja. Sekarang mengapa? Tadi kan ya, akuntabilitas penting tadi sudah ya? Mengapa? Ada beberapa di antaranya alasan itu. Di antaranya akuntabilitas publik memiliki 3 tugas utama menurut Boyven 2007. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis, peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyimpangan tadi sudah disampaikan oleh Ibu. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas peran belajar, misalnya. Belajar dari kesalahan, belajar dari mengelola agar efisien, begitu ya. Baik Bapak Ibu, akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan administrator yang Bapak Ibu sekarang sebagai eselon 3 kepala bidang, perspektif internal dan eksternal. Dalam akuntabilitas kepemimpinan administrator itu ada perspektif internal dan eksternal, Bapak Ibu. Dalam perspektif internal, akuntabilitas internal adalah akuntabilitas ke tingkat yang lebih tinggi dari manajemen. Akuntabilitas yang lebih tinggi dari manajemen. Kemudian untuk eksternal itu konteks pemerintahan adalah bentuk akuntabilitas kepada lembaga pengawas atau penilai pemeriksa seperti Menpan RB, kita selaku ASN Bapak Ibu. Itu adalah akuntabilitas eksternal ya. Untuk menyampaikan kinerja mereka sendiri atau dalam kasus pejabat senior untuk kinerja organisasi yang mereka kelola misalnya. Gitu. Prinsip-prinsip akuntabilitas Bapak Ibu. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. Prinsip yang pertama. Berikutnya merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Prinsip akuntabilitas itu diantaranya. Peran pimpinan Bapak Ibu bagaimana? Dalam akuntabilitas kinerja organisasi perlu memperhatikan pentingnya pernyataan yang jelas mengenai tujuan dari sasaran kebijakan dan program. Terpenting dalam membentuk suatu sistem akuntabilitas adalah menggambarkan suatu pernyataan tujuan dengan cara yang konsisten. Yang konsisten ya, Bapak Ibu. Ada 2 bentuk akuntabilitas, Bapak Ibu. Bentuk akuntabilitas. Menurut Martiasmo, akuntabilitas publik
yang pertama akuntabilitas vertikal. Kemudian ada akuntabilitas horizontal, vertikal dan horizontal. Yang vertikal itu adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Vertikal yang lebih tinggi, pertanggungjawaban kepada yang lebih tinggi. Kalau horizontal itu pertanggungjawaban misalnya kepada masyarakat atau DPRD, ya. Baik itu Bapak Ibu inti materi dari kita. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Ibu silakan. Pak, sedikit Ya. tentang perspektif. Ya, Bu. Sedikit ini saya melihat dari perspektif akuntabilitas itu ada yang eksternal, itu kan pertanggungjawabannya ke yang lebih tinggi, yang eksternal, yang internal. Jadi akuntabilitas yang internal pertanggungjawabannya ke yang lebih tinggi. Internal apa? Vertikal atau Ya horizontal? internal dengan di sini yang vertikal Dan horizontal kan? yang horizontal Itu ya. ada Maksud internal. yang internal itu terus kemudian Ada ada horizontal. yang horizontal. Nah, ini Pak gimana ini bedanya gitu. Jadi bedanya kalau tadi itu kita harus Ya. mempertanggungjawabkan secara konsisten di Ya. internal itu kepada atasan kita. Nah, sekarang di horizontal juga pada masyarakat. Ya, Bapak Ibu silakan sharing dari Ibu, kita sharing untuk ada dari Ibu untuk bertanya mengenai apa bedanya akuntabilitas secara internal dan horizontal dan bukan Vertikal, Pak. Vertikal. Vertikal dan vertikal, vertikal dan horizontal. Jadi vertikal dan horizontal. Ya, Bapak silakan. Akuntabilitas vertikal itu tegak lurus dalam artian pertanggungjawabannya ke pusat. Seperti misalnya pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Ya. Kalau horizontal itu mendata sifatnya selevel, dalam artian pemerintah daerah bertanggung jawab kepada DPRD ataupun kepada masyarakat. Iya. Kalau di vertikal, tim yang bersifat mengaudit dari akuntabilitas itu adalah bisa dari BPK, badan-badan yang bertanggung jawab di bidang audit. Iya. Pertanggungjawabannya vertikal itu ke atas, ke pusat. Kalau horizontal, dalam hal ini kedudukan antara pemerintah daerah dengan DPRD itu horizontal sejajar dan juga bertanggung jawab. Mas. Ya. Bagus Pak pertanyaannya, jawabannya menjawab pertanyaan dari Ibu. Kalau vertikal itu ke atasan. Ya, misalnya dari suatu lembaga itu ada unitnya. Nah, dari unitnya itu ke induknya, gitu kan. Kalau horizontal, ya horizontal tadi sejajar untuk ke masyarakat atau ke DPR. Ya Bu, itu. terus kalau kan ada BPK, Ya. jadi vertikal. Terus Ya. kalau Dirjen, inspektorat, itu masuknya di Inspektorat ya. Inspektorat tadi misalnya dari suatu dinas, maka dia harus mempertanggungjawabkan ke inspektorat. Itu kan lebih tinggi. Artinya vertikal atau horizontal? Bagus. Oke, kesimpulannya itu Bapak Ibu untuk materi di kelas sore ini tentang akuntabilitas. Ya, kita simpulkan. Bapak Ibu, silakan ada yang Bapak Ibu pahami tentang materi ini? Apa ini? Ya Bapak silakan. Apa yang Bapak dapatkan dari materi ini? Materi tentang akuntabilitas ini berarti mempertanggungjawabkan penggunaan dana itu secara bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Apabila dana itu berasal dari kucurannya dari pusat ke daerah, maka daerah berkewajiban melaporkan, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.
bersumber dari masyarakat, maka kita berlakukan akuntabilitas secara horizontal. Oke, berikan aplaus untuk kita semua ya. Baik Bapak Ibu, sore ini kita sudah dapatkan satu pembelajaran tentang akuntabilitas kinerja. Demikian materi ini, Bapak Ibu silakan literasi digitalnya bisa mengakses di berbagai media online ya. Bapak Ibu bisa belajar secara daring. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.